Selama babak pertama, Carlo Ancelotti benar-benar dibuat mati kutu. Semua cara yang biasa dipakai oleh Brazil untuk membongkar pertahanan lawan sama sekali tidak jalan sewaktu menghadapi Jepang. Dan Jepang memang tampil nyaris sempurna dengan blok rendah yang begitu disiplin dan juga serangan balik yang mematikan. Tapi disinilah beda pelatih kelas dunia. Carlo Ancelotti tidak panik. Ia mengubah satu detail penting dalam strategi menyerang Brazil dan keputusan itulah yang kemudian akhirnya membalikkan keadaan dan mereka memenangkan pertandingan. Apa perubahan taktik tersebut? Mengapa Jepang hampir sempurna justru kalah di menit 95? Mari kita bedah bersama sobat. Dan sebelumnya jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik di video-video Papatola Football. Kita bedah review match antara Brazil versus Jepang. Sobat-sobatku, pertandingan baru saja berakhir tadi dan luar biasa ya. 3 gol tercipta dan gol kemenangan Brazil diciptakan di menit akhir ya, di menit 95. Martinelli menjadi pahlawan bagi Brazil, dan di mana pertandingan tadi itu Jepang sebetulnya nyaris menciptakan kejutan. Walaupun akhirnya Carlo Ancelotti punya ide brilian, punya taktik yang gila untuk kemudian menang lewat perubahan taktik ya. Kalau skornya memang tipis-tipis saja sobat, 2-1. Dan selama hampir 1 jam pertandingan, Brazil benar-benar dibuat frustasi oleh organisasi permainan Jepang yang begitu rapi. Dan di sini kelihatan sekali bahwa pelatih Hajime Moriyasu ya, bukan hanya bertahan dengan disiplin, tapi juga mampu memancing Brazil untuk bermain sesuai dengan tempo yang diinginkan oleh Jepang. Dan pada akhirnya memang kualitas individu, kedalaman skuad, dan keberanian Ancelotti lah yang mengubah strategi menjadi pembeda. Dan di sini kita lihat bagaimana di babak pertama Moriyasu menang secara taktikal dan membuat Brazil kehilangan ide. Karena sejak menit pertama ya, kalau kita perhatikan Jepang memang tidak mau bermain terbuka. Dan Moriyasu membentuk blok pertahanan yang sangat rapat. Formasi dasarnya 3-4-2-1. Jadi ketika menyerang, Jepang berubah menjadi 5-4-1 saat kehilangan bola. Dan di lini pertahanan mereka berdiri sangat-sangat sempit. Jarak antar pemain hanya sekitar 5-7 meter, paling jauh 8-10 meter. Tujuannya memang sangat jelas ya, bahwa mereka ingin mematikan ruang yang biasanya dipakai oleh Vini Junior, oleh Matheus Cunha, oleh Lucas Paqueta untuk melakukan kombinasi 1-2. Jadi nggak jalan ini kombinasi 1-2-nya Vini dengan Cunha, Cunha dengan Paqueta. Dan strategi ini berhasil sebetulnya, hampir sempurna strategi Jepang ini. Brazil menguasai bola lebih banyak, iya, tapi penguasaan bola itu hanya berputar-putar di luar kotak penalti ataupun di tengah lapangan. Nah, begitu Vini menerima bola, langsung 2 atau 3 pemain Jepang menutup ruang. Begitu juga Bruno Guimares mencoba mengirim umpan vertikal, Jepang langsung melakukan pressing lokal ya, akibatnya Brazil kehilangan ritme. Justru Brazil malah kebobolan, di mana gol Jepang ya itu berasal dari kesalahan sendiri. Di mana pada menit 29 ketika terjadi titik balik pertandingan berawal dari umpan Danilo yang terlalu pelan di area tengah. Di situ ada Kai Susano membaca situasi dengan cepat, dia langsung merebut bola. Yang menariknya Sisano malah dribble ini sampai sekitar 35 atau 40 meter. Dia bawa sendiri ke jantung pertahanan Brazil. Casemiro mencoba untuk menutup tapi terlambat ya. Dan kemudian si Marquinhos malah mundur terlalu dalam. Nah, disitulah ruang tembak terbuka. Dan luar biasanya ya, power dan akurasi syuting dari Sano ini luar biasa. Dan langsung melepaskan tendangan keras kaki kanan ke sudut bawah gawang Alisson Becker. Dan ini menjadi gol yang sempurna untuk contoh transisi cepat ala Moriyasu. Jadi hanya butuh beberapa detik saja bagi mereka setelah merebut bola untuk kemudian memukul Brazil dengan 1 gol. Nah, setelah 1 gol tercipta ya, Jepang unggul,
Pertanyaannya kenapa Brazil sangat sulit menembus Jepang? Karena di sini kemenangan taktik Moriyasu selama babak pertama. Ingat selama babak pertama ya. Jepang hampir tidak pernah terpancing keluar dari blok pertahanannya. Setiap crossing disapu. Setiap ada kombinasi pendek 1-2 pemain Brazil langsung dipotong. Bahkan si Vinicius Junior itu beberapa kali dipaksa menerima bola membelakangi gawang. Jadi dia nggak sempat mutar ya kan, ditempel terus. Dan itu kan bukan posisi favoritnya. Nah akibatnya Brazil kehilangan kreativitas khususnya dari Vini. Nah setelah babak pertama selesai ya, istirahat babak kedua, kita tidak tahu apa yang dibicarakan di ruang ganti. Tapi yang pasti terjadi perubahan besar di mana Ancelotti menyadari satu hal, bahwa kalau Brazil mencoba membongkar pertahanan Jepang lewat kombinasi pendek di tengah, mereka akan gagal. Sampai pertandingan selesai mereka akan gagal. Maka dibuat perubahan besar. Lucas Paqueta ditarik, Endrick masuk. Nah kemudian Martinelli juga dimainkan. Jadi pergantian pemain ini membuat perubahan dari cara menyerang Brazil. Brazil udah mulai mengirim crossing tanpa berhenti ya. Jadi dari data statistik pertandingan, Brazil itu melepaskan 28 crossing sepanjang babak kedua. 28 crossing sobat. Jadi hampir setiap 2 menit Jepang harus menghadapi satu bola silang. Tentu ini berbeda dengan babak pertama tadi. Nah karena Ancelotti sengaja memaksa Jepang bertahan lebih dalam dan terus-menerus memenangkan duel udara, dan semakin lama tekanan itu semakin berat, akhirnya blok pertahanan Jepang retak. Dan Casemiro kemudian menebus kesalahannya ketika dia tadi gagal menutup Sano di babak pertama. Dan di menit 56 ketika Gabriel Magalhaes mengirim crossing sempurna ke tiang jauh, Casemiro masuk dari lini kedua. Timing lompatannya pas, dia kemudian tidak terkawal dan sundulan kerasnya menghujam gawang Gion Suzuki. Dan disinilah momentum pertandingan sepenuhnya. Jadi sejak skor 1-1, Brazil bermain jauh lebih percaya diri. Bahkan Vinicius Junior saja hampir cetak gol ya. Waktu itu dia melakukan aksi individu luar biasa. Dia melakukan nutmeg pada Tomiyasu, kolong ya. Dia lewati satu back dengan perubahan yang sangat cepat. Vini lalu melepaskan tendangan ke tiang jauh. Tapi itu tadi Suzuki sedikit menyentuh bola dan bola membentur tiang. Kalau bola itu masuk, mungkin ini salah satu gol terbaik di Piala Dunia kali ini. Penampilan Gion Suzuki harus kita acungi jempol. Dia hampir saja menjadi pahlawan Jepang ya. Walaupun akhirnya kebobolan 2 gol, tapi sepanjang pertandingan penampilannya layak mendapatkan apresiasi. Peluang Vini beberapa kali dia gagalkan. Gion Suzuki juga berani keluar memotong bola dan mengontrol area penalti dengan sangat baik. Selama hampir 90 menit ia masih menjadi alasan kenapa Jepang bisa bertahan sejauh itu. Dan akhirnya Martinelli mengakhiri mimpi Jepang di Piala Dunia kali ini ya. Jadi semua orang ketika sudah berpikir ini akan extra time, namun kenyataannya di menit 90 plus 5 ada kesalahan Ao Tanaka di depan kotak penalti sehingga Brazil bisa merebut bola. Dan kemudian di sini Bruno Guimares menunjukkan ketenangannya. Dia kirim terupas yang sempurna. Di sana ada Martinelli, satu sentuhan, geser bola dari kiri ke kanan, lakukan tendangan yang sangat dingin mengenai tiang sebelum masuk, dan Stadion Houston langsung meledak sobat. Martinelli berlari merayakan gol kemenangan karena itu adalah gol terakhir di pertandingan dan juga detik-detik terakhir. Dan di situ pemain Jepang sudah lemas, sudah tertunduk, sudah duduk, dan ya hanya beberapa detik lagi selesai pertandingan. Jadi menurut Papa Tola ya, dalam duel taktik antara Carlo Ancelotti melawan Moriyasu, Ancelotti memenangkan pertandingan bukan karena formasi awalnya yang baik ya, tapi justru sebaliknya. 45 menit dia tertekan, dia kalah taktik, betul-betul kalah dia di 45 menit pertama. Tapi kemudian dia punya kemampuan lagi untuk mencari perubahan, dan di situ dia dengan masuknya Endrick, Martinelli dan Ryan ini meningkatkan intensitas serangan Brazil. Keputusan lainnya yang menarik apa? Dia tidak masukkan Neymar meskipun sudah disiapkan. Seusai laga bahkan Ancelotti bilang kalau Neymar baru akan dimainkan jika pertandingan berlanjut ke babak tambahan, karena ia tidak mau merubah struktur
di mana tim yang sedang menekan lawan. Nah, kalau Haji Memoriasu, dia sulit bagi kita untuk menyalahkannya karena memang sudah rencana yang ada di kepalanya betul-betul sudah dia terapkan dalam permainan di lapangan. Blok rendah Jepang benar-benar membuat Brazil frustasi. Transisi cepatnya menghasilkan gol. Nah, pergantian pemain yang dia lakukan juga sudah membantu intensitas bertahan. Tapi memang sayangnya tekanan dari Brazil, karena ini lawannya Brazil. Kalau lawannya bukan Brazil, kemenangan sudah di tangannya Jepang sebenarnya dengan cara bermain mereka tadi. Dan di sini bagaimana nama besar Brazil berhasil mereka bawa dengan baik ya. Dan Jepang harus kembali pulang, sayonara Jepang. Dan mungkin akan menjadi pelajaran mahal ya bagi pemain-pemain Jepang yang berusia muda yang ada di tim saat ini untuk mereka nanti kembali lagi di Piala Dunia berikutnya. Dan di pertandingan tadi pemain-pemain kunci seperti Gabriel Martinez, Casemiro ya. Casemiro ini dari villain menjadi hero dia. Karena awalnya dia melakukan kesalahan ya yang berujung jadi gol Jepang, tapi dia balas lagi dan ini menjadi gol penyama kedudukan. Ada juga Vini Junior walaupun tidak cetak gol tapi akselerasinya, aksi-aksinya memang luar biasa dan bikin repot pertahanan Jepang. Dan ada juga Kai Susano, pemain terbaik Jepang saat ini. Golnya sangat berkualitas, bekerja luar biasa dalam pertahanan dan menjadi simbol keberanian Samurai Biru menghadapi Brazil. Dan Zion Suzuki 2 jempol ya, walaupun kebobolan 2 gol tapi dia tampil gemilang dan juga sejumlah penyelamatan penting yang dia lakukan untuk membuat Jepang tetap bertahan hingga masa injury time. Jadi memang secara kesimpulannya pertandingan tadi menunjukkan bahwa Piala Dunia tidak hanya ditentukan oleh kualitas individu tapi juga kemampuan membaca momentum. Jadi selama satu babak penuh Jepang membuktikan mereka mampu menandingi Brazil lewat kedisiplinan, lewat organisasi yang rapi dan transisi cepat yang efektif. Sobat-sobat, itu saja yang bisa Papa Tolo sampaikan di video review match ini. Jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe. Dan bagi kalian yang setuju, senang dengan video-video ini, berikan komentar. Bagi kalian yang juga berbeda pendapat, silakan berikan komentar ya di kolom komentar video Papa Tola Football. Terima kasih sobatku, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.